Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Ahmad Silaidin, selaku Kepala SMP Negeri 2 Kota Cirebon, Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SMP Negeri 2 Kota Cirebon yang kami hormati, bersyukur alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesempatan untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik, utamanya di lembaga kita, dan alhamdulillah juga kita juga bisa berkumpul di kegiatan kita ini juga, yaitu di rapat, kemudian sekaligus dilanjutkan kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jun yang sudah memberikan kesempatan pada kami berdua, yaitu saya pribadi, Dwi Eptanto dan teman saya Bu Endah, untuk melakukan diseminasi budaya positif. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, program yang kami ikuti di kementerian, yaitu di kegiatan pendidikan guru penggerak, ini ada salah satu tugas yang harus kami sampaikan kepada panjenengan semua, yaitu terkait dengan materi budaya positif, dan itu memang harus kami upload di LMS. Kalau panjenengan melihat status teman-teman di sekolah-sekolah lain, utamanya mungkin di binaannya Pak Ari, di binaannya Bu Ella, di sana memang ada kegiatan khusus, ya, workshop yang terkait dengan kurikulum prototype, kemudian juga terkait dengan budaya positif. Dan kita mengambil kegiatan rapat ini untuk ringkesnya, bagaimana menyampaikan materi budaya positif ini kepada Bapak Ibu semuanya. Kami pun juga masih tahap belajar, dan yang namanya belajar, apapun yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, tentunya nanti masih banyak sekali kekurangannya. Sehingga sifatnya di sini bukan kami lebih tahu dari panjenengan, tetapi kita sharing. Barangkali apa yang kami sampaikan itu nanti ada yang kurang tepat, mohon nanti bisa dikoreksi atau diberi masukan. Sehingga apa yang kita lakukan di kegiatan diseminasi siang hari ini menjadi sebuah pertemuan yang konstruktif, yaitu membangun kebaikan bersama. Baik Bapak Ibu, yang pertama, ya, tujuan kita untuk melakukan diseminasi yaitu bagaimana kemudian kita memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya positif, ya, di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan di sekolah untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian yang terakhir, nantinya kita mengharapkan kita bisa menyusun langkah-langkah strategis, ya, aksi nyata yang efektif untuk mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Ini yang kami harapkan dari pertemuan kita di siang hari ini. Nah, ada 6 materi, cukup banyak sebenarnya. Ada 6 materi yang ingin kami sampaikan, dan nanti kita akan bergantian menyampaikannya. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan paradigma, yaitu dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian yang kedua ada disiplin, ya, dan 3 motivasi dalam berperilaku, namanya manusia. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Ini yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, yang pertama berkaitan dengan paradigma. Kita punya tokoh yang luar biasa dalam pendidikan, yang kita kenal dengan bapak pendidikan kita, yaitu beliau Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi pendidikan yang luar biasa, dan sebenarnya filosofi pendidikan dari beliau, jika kita terapkan, kita amati, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori-teori kekinian.
Salah satunya, yang pertama, Kiai Haji Dewantara mengatakan bahwa guru itu harus menghamba kepada anak. Istilah menghamba ini bukan kemudian guru itu menjadi budaknya anak, bukan. Bukan berarti guru itu melayani seperti hanya pembantu kepada anak, bukan. Tapi menghamba kepada anak bagaimana guru memberikan pelayanan pendidikan ya seutuhnya kepada anak sehingga anak itu bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Menghamba kepada anak ini kalau kita kaitkan dengan model-model pembelajaran sekarang ini ada istilah berpusat pada anak atau student center. Yang kedua, kita kenal dengan Kiai Haji Dewantara mengatakan bahwa guru itu ibaratnya sebuah tukang kebun atau petani. Kita yakin bahwa lingkungan kita, baik lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah, banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Kita lihat apa yang dilakukan petani itu. Apakah petani itu bisa mengubah sebuah benih padi menjadi benih jagung? Apakah bisa mengubah kemudian benih kacang tanah menjadi kedelai? Tidak. Yang dilakukan oleh seorang tukang kebun dan petani hanyalah kemudian bagaimana merawat benih itu. Dengan cara apa? Menggemburkan lahannya, memberi pupuk pada lahan, memberikan pengairan dan sebagainya. Mereka tidak bisa mengubah benih-benih itu berubah menjadi benih yang lain. Tapi yang bisa mereka lakukan adalah menyuburkan benih-benih itu sehingga berkembang menjadi tanaman yang subur dan baik. Itulah tugas kita, boy. Kita tidak bisa memaksa anak ini harus seperti ini, harus seperti ini. Setiap anak memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Tugas kita adalah bagaimana mendorong agar potensi-potensi yang bagus yang dimiliki oleh anak itu bisa berkembang. Tetapi ada potensi yang perlu kita samarkan. Di sisi baiknya kita dorong, tapi di sisi yang kurang baiknya ini kita samarkan sehingga tidak muncul. Sehingga yang muncul adalah potensi-potensi yang baik. Nah, ini adalah sebuah tugas berat bagi kita seorang guru. Dan salah satunya untuk bisa membentuk anak-anak yang mampu mengembangkan potensinya, kita perlu sebuah budaya positif. Budaya positif, kalau kita kenal istilah budaya itu adalah kebiasaan yang sudah dilakukan dan itu sudah mengakar. Kalau kita bicara budaya positif, berarti budaya yang baik yang sudah dikembangkan. Kalau di sekolah, berarti di sekolah. Nah, untuk membentuk budaya positif itu tentunya kita perlu suasana yang nyaman, menyenangkan. Sehingga apa? Ketika anak-anak itu belajar di sekolah, mereka ketika sudah nyaman suasananya, menyenangkan hatinya, maka potensi-potensi yang dimiliki anak itu bisa berkembang. Itu adalah poin pentingnya. Dan tugas kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan kenyamanan dalam kelas, kenyamanan dalam sekolah, sehingga anak-anak itu masuk ke sekolah itu ibaratnya tidak seperti masuk ke dalam penjara, tapi masuk ke sekolah itu mereka seperti ke taman. Kalau kita pergi ke taman, kan kita senang hatinya, bahagia hatinya. Sehingga ketika kita senang, bahagia, maka kita mau apa-apa saja akan muncul. Lanjut. Nah, kita mencoba merubah paradigma kita. Coba ini bisa kita praktekkan. Kita coba panjenengan, tidak usah pakai sobek-sobekan saja, nggak usah. Bayangkan saja bahwa panjenengan menggenggam sesuatu yang sangat berharga di mata Bapak Ibu. Jadi panjenengan di dalam jari panjenengan atau tangan panjenengan itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Kemudian kalau ada orang lain, ada teman panjenengan ingin mengambil barang yang panjenengan genggam, kira-kira reaksi panjenengan seperti apa? Gumun. Kalau misalnya panjenengan menggenggam sesuatu yang berharga, kalau emas berlian atau emas 24 karat, kemudian ada orang yang mau mengambil, teman panjenengan mau mengambil maksa gitu ya, dengan tangan-tangannya, reaksi panjenengan bagaimana? Sakit, reaksi panjenengan. Reaksinya sakit. Mempertahankan. Ya.
Ya, sakit mempertahankan. Oke, ini yang mempertahankan ya. Mempertahankan benda itu agar ada jatuh ke orang lain. Ya. Ada jawaban lain mungkin? Pak Bin Ribon sama? Ketika kita punya sesuatu yang berharga kita genggam mau direbut oleh orang lain? Ya, kita berusaha kemudian agar supaya jangan sampai barang tersebut lepas dari genggaman kita. Iya betul. Jadi mayoritas kan seperti itu. Nah, kalau kita hubungkan dengan paradigma kita, ya, atau materi kita, jadi sesuatu itu kan dalam artian kan berasal dari diri kita sendiri, ya. Kita tidak bisa memaksa orang kan begitu. Jadi kalau sesuatu berubah menjadi lebih baik dan sebagainya, itu sebenarnya kan asal muasalnya harus termotivasi dari diri kita. Orang lain, kita guru misalkan berinteraksi dengan siswa, maka nantinya juga tidak akan bisa memaksa siswa itu. Nah, seperti apa perubahan-perubahan paradigmanya? Nah, yang pertama, kita coba merenung apakah apa yang kita lakukan selama ini sebuah kenyataan atau hanya sebuah ilusi yang tidak nyata gitu. Yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, sering kita merasa bahwa ketika kita marah-marah di depan anak, ketika kita mungkin memberikan wejangan kepada anak, dalam hati kita, oh anaknya sudah aku, anak itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi ternyata teorinya tidak demikian. Jadi ketika kita misalkan saja memarahi anak, memberikan hukuman kepada anak itu belum tentu, ya, karena itu belum tentu bahwa mereka melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita ingin. Mungkin mereka melakukan itu ya karena paksa. Padahal ini tidak dibenarkan. Yang diinginkan adalah mereka itu melakukan sesuatu itu harus berasal dari keyakinannya, berasal dari motivasi intrinsik. Termasuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini mungkin sering kita lakukan. Ketika mungkin ada anak-anak kita yang melanggar peraturan misalkan, kita panggil, kemudian kita membuat sebuah statement-statement yang intinya bagaimana anak itu merasa bersalah. Nah, dalam diri kita mungkin ada keyakinan bahwa oke, ini sudah berubah. Tetapi di satu sisi lain harus kita perhatikan, apa yang kita ucapkan itu justru terkadang membuat pemikiran dari anak itu menjadi identitas yang gagal. Saya adalah orang yang gagal, tidak bisa paham dan sebagainya. Ini kan ilusi. Menurut kita itu baik, ternyata di sisi anak yang mau kita kembangkan tadi justru dia berkebalikan. Kemudian termasuk memberikan penguatan positif, termasuk bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, misalkan memaksa kepada siswa itu adalah ilusi juga, ya, sesuatu yang nyata. Nah ini akan diperkuat lagi. Nah ini yang kita perhatikan. Kita harus merubah paradigma kita. Yang semula kita mungkin cenderungnya kepada paradigma stimulus respon, coba kita membuka diri pada teori kontrol. Stimulus respon yang bagaimana yang pertama? Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Padahal pada kenyataan tidak demikian. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Saya yakin Allah menciptakan itu sesuai dengan keberagaman. Tidak seragam, tapi beragam. Baik keberagaman itu ya secara fisik ataupun mungkin secara pemikiran. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori stimulus respon, ketika seseorang melakukan perilaku buruk mesti salah. Itu stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, nah, setiap orang berperilaku itu memiliki tujuan. Kalau mungkin kita sering lihat sinetron, orang berbuat jahat, merampok, mencuri, belum tentu itu untuk diri sendiri. Terkadang mereka melakukan itu justru dipakai untuk orang lain. Nah ini yang tidak kita ketahui. Maka mulai sekarang kita berpikir orang berperilaku A mesti dia punya tujuan. Nah tujuannya apa ini yang perlu kita cari. Jadi tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa setiap mereka yang berperilaku buruk itu mesti membuat kesalahan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak demikian. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, berarti orang lain tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian
Pemaksaan ada pada saat juga gagal. Yang benar apa? Kolaborasi dan konsensus atau perjanjian untuk menciptakan lingkungan pilihan. Kemudian dalam stimulus respon, modelnya adalah berpikir menang atau kalah. Nah, untuk teori kontrol yang kita perhatikan adalah bagaimana berpikir menang dan menang, tidak ada yang kalah. Nah, maka ini yang kemudian membuka pemikiran kita Bapak Ibu bahwa mungkin selama ini apa yang kita lakukan ya mungkin perlu sebuah perubahan dalam kita berpikir. Nah, baik, mana disiplin? Nah, kalau kita bicara disiplin ini sesuatu yang mungkin terasa kaku. Yang sering bicara disiplin itu wali kelas, guru BK, ini disiplin. Nah, kalau kita melihat kata disiplin, yang ada di benak kita apa ini? Kalau kita bicara disiplin, Bu Sri mungkin ada pendapat. Kalau kita ada istilah disiplin itu yang ada di pikiran kita apa Bu Sri? Mengontrol diri untuk apa ya? Berperan sesuai dengan aturan. Iya, mengontrol diri berperan sesuai dengan aturan. Atau bisa kita katakan taat pada patuh pada aturan. Baik. Ya, benar sekali ya, Ibu. Jadi sementara ini kita berpikirnya begitu. Jadi kalau kita bicara masalah disiplin, tentunya yang kita kaitkan dengan disiplin adalah aturan. Melanggar aturan berarti tidak disiplin. Taat aturan berarti disiplin. Nah, mungkin kita lebih dari itu nanti yang kita pahami dari ini. Selanjutnya, nah pertanyaan ini, monggo dicermati, kira-kira jawabnya apa ini? Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Guru, kepala sekolah, orang tua, wali kelas ya ada di sini ya? Atau murid itu sendiri? Murid itu sendiri. Ada mengapa? Ada mengapanya? Budiana, guru BK ya? Bagaimana cara membuat murid disiplin? Yaitu berawal dari pembiasaan. Terus siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Yaitu individu itu sendiri. Terus apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Kalau masalah guru itu sebagai pengaruh saja, Pak. Pengaruh saja yang dimulai dari pembiasaan itu tadi. Terus kepala sekolah, orang tua murid. Kalau yang orang tua murid itu berawal dari pendidikan di lingkungan keluarga. Terus kemudian ataukah murid itu sendiri? Nah, ini dari faktor intern individu bahwa dia menyadari enggak dia bisa mendisiplinkan dari perilaku yang setiap hari dia lakukan atau tidak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi tidak, poinnya adalah yang paling utama itu adalah diri sendiri kan gitu. Jadi murid itu sendiri. Kemudian kalau ada guru, kepala sekolah, orang tua itu adalah faktor eksternnya. Ya, jadi yang pertama bisa mendisiplinkan internalnya itu, motivasi internalnya yang bisa mendisiplinkan diri sendiri. Nah, yang sebagai faktor eksternal inilah nanti yang bertugas untuk bagaimana memunculkan motivasi internal yang dimiliki oleh murid tersebut. Ya, terima kasih. Nah, baik, kalau kita mau bicara tentang disiplin, disiplin itu ternyata dari bahasa Latin, disiplina, artinya belajar. Dari asalnya memang belajar. Kemudian terus berkembang, ya. Bagaimana kemudian disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi tidak semata-mata hanya kita taat saja kepada sebuah peraturan, tetapi disiplin itu adalah bagaimana seseorang itu mampu menggali potensinya sehingga dia bisa mencapai apa tujuan yang dipilih. Ini yang menjadi titik poinnya. Jadi tidak hanya sekedar hanya untuk mematuhi peraturan, tapi bisa untuk menggali potensi dan tujuannya bisa tercapai. Gitu. Lanjut. Nah, ini tadi. Yang pertama adalah motivasinya agar terhindar dari ketidaknyamanan atau mungkin hukuman. Jadi mungkin anak-anak tertib masuk dan orang dipanggil BK misalnya. Dia tidak dipanggil oleh wali kelas.
Nah, semacam ini masih berupa motivasi ekstensi, ya, keluar, ya, eksternal, gitu ya. Kemudian yang kedua, seseorang berperilaku itu karena ingin mendapatkan penghargaan, ya, ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan ada pamrihnya. Nah, ini juga masih dalam kondisi motivasi eksternal. Dan yang paling utama sebenarnya yang kita harapkan adalah ini, bagaimana kemudian seseorang itu berperilaku itu sesuai dengan apa yang diyakininya. Saya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan. Ini adalah dia berbuat sesuai dengan nilai-nilai, ya, yang dia yakini. Contohnya begini, anak ke sekolah tepat waktu masuknya bukan karena anak itu agar tidak mendapat hukuman dari misalnya dipanggil guru BK, bukan karena pengen dipuji oleh teman atau gurunya, tapi mereka datang tepat waktu karena pengen belajar. Kemudian kalau dia tepat waktu itu berarti dia menjadi seorang yang sukses. Jadi ini adalah motivasi internal. Nah, ini yang kita harapkan. Termasuk mungkin kita dalam menjalankan tanggung jawab kewajiban kita sebagai seorang guru ada panggilan jiwa. Ya, bukan karena faktor pengen dipuji teman, mendapat penghargaan dari kepala sekolah, ataupun juga agar tidak mendapatkan teguran dari kepala sekolah, dari pengawas, dari dinas dan sebagainya. Tapi kita menjalankan tugas kita adalah panggilan jiwa bahwa saya sudah mendedikasikan diri kita. Saya sebagai seorang guru, saya harus datang tepat waktu, saya harus mengajar anak-anak. Maka ini yang kita sebut sebagai motivasi internal. Dan untuk membangun budaya positif itu ini yang harus kita munculkan, baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi murid-murid kita. Nah, kemudian ada konsep merdeka. Konsep merdeka ini cetuskan juga oleh Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu bukan berarti kemudian bebas tanpa terikat oleh aturan. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu lebih dari itu, Ibu. Jadi kalau itu saya tulis saya baca bahasa Indonesia saja ya. Situ ada merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita menginginkan merdeka bebas dari hukuman misalkan, karena kita mampu memerintah diri kita untuk disiplin, memerintah diri kita untuk rajin dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang mampu untuk mengontrol diri kita, untuk memerintah diri kita itu bukan dari aturan-aturan itu, tapi adalah dari diri kita sendiri, dari motivasi internal kita sendiri. Lanjut. Baik, yang berikutnya. Nah, ini mungkin hal yang baru bagi kita. Ya, keyakinan kelas. Kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Ya, saya kenalkan tentang keyakinan kelas-kelas. Keyakinan kelas ini kepada anak. Jadi sementara ini mungkin yang ada, yang terpampang di sekolah, yang terpampang di kelas itu adalah peraturan-peraturan kelas. Nah, kalau ini kita berupa keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, ya, secara universal, lepas dari latar belakang syarat, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan yang sifatnya umum, ya, umum disepakati oleh kelompok atau kelas tersebut. Nah, biasanya keyakinan kelas itu tidak rigid, tidak rinci seperti peraturan kelas, hanya sebuah kalimat-kalimat sederhana yang umum. Dan satu kunci atau satu ciri dari keyakinan kelas itu adalah positif. Ya, tidak ada keyakinan kelas yang negatif, positif. Kalimatnya positif, kata-katanya adalah kata-kata positif. Lanjut. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Coba kita perhatikan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kita coba berpikir begini, ketika kita berkendara dan menggunakan helm, kira-kira kenapa kita menggunakan helm? Alasannya apa ketika kita menggunakan helm? Peraturan. Nah, oke, peraturan. Nah,
Kira-kira kita lebih menonjolkan kita taat aturan atau biar kita selamat? Selamat yang mana ini? Dua-duanya. Selamat dari tilang polisi atau selamat secara Dua-duanya. Yang pertama ini, ya jadi termasuk masker. Ya, di era pandemi ini kita tidak 3M lagi 5M gitu. Tapi udah memakai masker. Nah, kita memakai masker itu apa tujuannya? Apakah jika di mall atau di tempat-tempat umum itu agar tidak ditilang oleh Satpol PP dan lain-lain agar bisa masuk ke mall, atau memang kita pakai masker memang tujuan kita adalah untuk kesehatan kita, melindungi diri kita dan orang lain. Ini. Nah, kira-kira lebih apa namanya? Lebih semangat mana ketika kita menjalankan sama-sama pakai masker, ya, itu satu motivasinya adalah ben sehat, artinya menjaga kita sendiri dan orang lain, atau hanya sekedar ben tidak diriak petugas kesehatan satgas. Kemudian yang kedua, ketika kita pakai helm, lebih termotivasi mana? Biar kita selamat, ataukah kita hanya sebatas taat formalitas, taat pada aturan saja? Nah ini yang membicarakan seperti itu. Jadi konsep keyakinan kelas semacam itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu nanti dia lebih memotivasi, seseorang yang ada di kelas itu, yang ada di kelompok itu untuk berbuat sesuatu. Nah keyakinan kelas ini poin-poin pentingnya saja. Jadi sifatnya abstrak. Abstrak itu masih sangat umum sekali, tidak detail yang disampaikan, yang dituliskan. Yang kedua, keyakinan berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Kemudian pernyataan yang jelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, saya sampaikan. Jadi kalimatnya, kata-katanya itu adalah kata-kata yang positif. Ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Artinya kita membuat keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak. Kalau di peraturan kelas itu mungkin bisa sampai 40 item, mungkin sampai 30 item. Tetapi dalam keyakinan kelas cukup 3, 4 atau 5. Karena apa? Ini adalah kita menggunakan kata yang mudah diingat, kemudian bisa direvisi sewaktu-waktu. Keyakinan kelas ini. Kemudian suatu saat, ya ini, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi kemarin saya coba praktekkan, anak-anak saya beri 1 lembar kertas, gitu ya. Apa yang diinginkan di kelas ini? Apa yang boleh dilakukan oleh siswa? Apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa? Anak saya suruh tulis ini dalam rangka curah pendapat. Karena saya berpikir kalau anak itu lewat lesan, terkadang mereka mau berpendapat itu masih takut, ragu-ragu dan sebagainya. Nah, dengan metode menulis ini lebih bebas. Nah, dari situ nanti kita tahu apa yang menjadi keinginan anak. Nah, ini kita tempelkan pada sebuah papan. Nah, kemudian dari apa yang disampaikan anak itu kita rumuskan sebuah keyakinan kelas. Nah, harapannya Bapak Ibu, dari peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas, dari keyakinan kelas menjadi lingkungan yang positif. Ketika sudah terbentuk lingkungan yang positif, akhirnya lahirlah budaya positif. Jadi mau berjenjang dari peraturan kelas kita muncul keyakinan kelas kemudian lingkungan, kemudian budaya positif. Nah, coba Bapak Ibu cermati, ada dua tabel, ya, A dan B. Kira-kira dari 2 tabel itu mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang B. Alasannya apa, Bu Putri? Nah, Bu Putri. Oke, kata kepentingan. Kesepakatan kelas. Dua-duanya kesepakatan kelas, Bu. Yang kiri juga kesepakatan kelas, yang kanan juga kesepakatan kelas. Ya. Selain itu kepentingan, kami guru dan murid itu. Oh, kami guru dan murid yang. Ya. Jadi Putri B. Dapat lain atau yang lain? B. Kami kita bersama-sama. Iya. Jadi dan satu lagi yang di situ ada kalimat positifnya di situ. Ya. Jadi yang kalimat positif yang mana? Misalkan saling menyayangi.
kemudian semangat. Ya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, ya mungkin cuma 3, 4 atau 5. Ini sudah lihat. Misalkan anak-anak apa yang kelasnya saling menyayangi, saling menghormati, peduli, kan mudah. Oh, berarti saya harus berbuat dulu. Saya harus peduli, saya harus menyayangi, saya harus menghormati dan lain-lain. Kalau yang di sebelah kiri hanya semacam peraturan-peraturan biasa. Lanjut. Nah, contoh Bapak Ibu. Nah, ini coba. Kita membuat keyakinan kelas itu dari sebuah kalimat yang panjang kita ringkas dalam kata yang sederhana. Contoh. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira kalau kita buat sebuah keyakinan kalimat positif apa ini? Nah, bisa diuraikan mana Bapak Ibu? Ayo taruh buku yang dengan rapi. Dengan rapi, taruh buku dengan rapi. Ayo taruh bukumu dengan rapi. Ayo taruh bukumu dengan rapi. Oke, boleh? Ada lagi? Ini peraturan. Ya, kita mengubah peraturan menjadi sebuah keyakinan. Satu kata kunci dari keyakinan kelas itu apa? Kalimatnya universal, sangat umum, ya, sangat umum dan positif. Tapi kan bukumu boleh. Nanti apa kita lihat saja. Dilarang mengganggu orang lain. Ini universalnya apa ini? Saling menyayangi, saling menghormati. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. 4 waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang Saling menyayangi. Terus dilarang menggunakan narkoba. Hidup sehat. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Masker tadi apa? Demi kesehatan ya, jangan karena aturan ya, demi kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. hati-hati. Ya, coba kita cek. Nah, salah satunya begitu. Bukan berarti kemudian apa yang keamanan. Jadi kurang lebih dari peraturan kelas itu bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nanti ada saling menghormati, ada keselamatan, ada kesehatan. Jadi kami tegaskan Bapak Ibu, yang namanya keyakinan kelas adalah kalimat-kalimat positif yang sifatnya sangat umum atau universal. Lanjut. Nah nantinya anak-anak bisa membuat tabel ini, apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang terbilang. Next. Nah, Bapak Ibu, ini yang sampai saat ini juga menjadi sebuah pemikiran dari kita terkait dengan penghargaan. Ternyata dari materi di guru penggerak itu ada suatu materi yang mencengangkan bagi kami juga. Ternyata dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu ya, tidak selalu mendapatkan apa, nah positif, tentang positif. Ada titik tertentu yang menyebabkan justru penghargaan itu efeknya kurang baik. Yang pertama bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu hanya memberikan pengaruh positif pada jangka pendek. Sebenarnya gini sebenarnya. Mohon maaf. Ketika kita ada proses akreditasi, kita tertib, beradministrasi dan sebagainya, itu kan kebanyakan ketika mendekati mau penilaian akreditasi. Setelah itu mungkin kembali ke kebiasaan lama. Jadi penghargaan ini untuk mendapatkan penghargaan bagus kan kita harus menata. Nah setelah itu ini contohnya begitu. Jadi pengaruhnya hanya pada pengaruh jangka pendek saja. Kemudian penghargaan itu hukum. Artinya hukum itu apa? Misalkan kalau dulu ada sistem ranking. Ranking di kelas, anak yang merasa tidak ranking 1, mungkin kemudian penghargaan mulai ketepatan. Saya hanya baca saja bahwa ada riset, ada penelitian, anak yang sering diberi penghargaan, diberi hadiah, itu ternyata ketika memilih warna, ketika memilih kotak dan jumlah dan sebagainya, itu kurang cepat.
ya, lebih tepat ketika anak yang tidak diberi penghargaan. Ini hanya membaca ya, ini hasil riset saja. Saya tidak melakukan penelitian sendiri, tapi hanya berdasarkan bacaan di modul itu. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, merusak hubungan itu diantaranya ya tadi suatu saat misalkan ada kompetisi atau di kelas ada pertandingan, bisa saja anak yang ranking 1 itu turun menjadi ranking 2, ranking 2 menjadi ranking 1. Nah, anak yang turun itu justru dia hubungannya dengan anak yang sekarang ranking 1 itu bermasalah, dirusak oleh penghargaan ini. Ini teori-teori yang ada tentang penghargaan. Ya. Jadi kami sendiri sudah tercengang, ternyata penghargaan efeknya semacam ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin yang terakhir nih ya, terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Ya, Bapak Ibu hanya tuliskan itu hukuman atau konsekuensi. Baik, yang pertama, mencatat 1000 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Anak sampai 1000 kali nulis, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Okay. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman. Okay. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Jadi anak tidak pakai sepatu hitam, kemudian suruh lepas, seharian di sekolah tidak pakai sepatu. Konsekuensi. Konsekuensi ini kan orang guys sepatu hitam. Kita dulu ya, konsekuensi atau hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita buka kitabnya. Ya. Oh, yang atas dan bawah. Yang diwalik. 2 paling belakang. 2 kali belakang tadi terjadi perdebatan. Jadi ketika kita menyuruh anak seharian tidak bersepatu, padahal dia bersepatu hanya salah warna, kemudian anak dilepas, suruh melepas seharian, itu adalah hukuman. Tetapi bagi guru PJOK, terlambat 10 menit disuruh untuk lari 2 kali, ini kan konsekuensi, karena di olahraga itu mestinya ada pemanasan dan lain-lain. Beda kalau misalkan Bungun ngajar bahasa Inggris, anak terlambat suruh lari mungkin sekolah 2 kali, itu beda lagi. Ini sudah masuk pada hukuman. Ya. Jadi ada dasar dan tidaknya. Jadi kalau konsekuensi memang ada dasarnya. Kalau hukuman semata-mata secara tiba-tiba. Nah ini kalau kita mau membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tadi misalkan ada anak yang menumpahkan air, ya kita tanggung jawabnya, konsekuensinya harus membersihkan ya, begitu. Ya. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, paksaan, ya, mendorong untuk menyakiti diri sendiri dan lain-lain. Kalau konsekuensi, ya, itu anak menghargai disiplin, kemudian mendorong anak yang mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik dan lain-lain. Ya. Kemudian kalau dihukum itu anak ya bisa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu anak mendapatkan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ya mungkin ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, itu sementara. Hanya untuk sementara. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Berikutnya Bapak Ibu akan kami sampaikan berkaitan dengan langkah-langkah kami yang sudah saya lakukan saat melakukan penyusunan keyakinan kelas. Langkah yang pertama adalah satu, kita menyampaikan apa itu pengertian keyakinan kelas kepada siswa atau kepada anak-anak. Kemudian setelah anak-anak tahu apa itu keyakinan kelas, kita sampaikan pentingnya keyakinan kelas. Setelah anak-anak diberitahu tentang pentingnya keyakinan kelas,
berikutnya adalah langkah curah pendapat. Jadi anak kita libatkan untuk berpendapat bagaimana kesepakatan kelas yang akan kita buat, sehingga keyakinan kelas ini berasal dari anak, nanti disepakati oleh anak dan dirumuskan bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah baru kemudian merumuskan keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, berikut ini adalah dokumentasi saya saat merumuskan keyakinan kelas secara bersama-sama dengan kelas 9A. Jadi saya mulai dari menyampaikan apa itu keyakinan kelas, kemudian menyampaikan pentingnya keyakinan kelas. Berikutnya adalah curah pendapat, bagaimana siswa mengemukakan pendapatnya, kemudian baru pada perumusan. Dan yang terakhir, saya ingatkan bahwa keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak, cukup 4 atau 5 saja dengan kalimat positif dan kalimat universal. Bapak Ibu, yang berikutnya kebutuhan dasar manusia ini sudah menjadi bagiannya Bu Indah, dan separuh materi, 3 materi tadi terkait dengan perubahan paradigma, kemudian disiplin diri, dan satu adalah keyakinan kelas, dan di sana ada hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, monggo dilanjut Bu Indah untuk materi berikutnya. Nanti kalau ada sesi pertanyaan nanti setelah Bu Indah selesai memberikan presentasi. Begitu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Dwi terkait perbedaan dan keyakinan kelas. Dari dua itu, antara dua perbedaan dan keyakinan kelas itu apa perbedaannya? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Iya, perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Yudin terkait dengan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, kalau peraturan kelas itu kan sesuatu yang dibuat, itu biasanya yang membuat adalah pihak sekolah, dan itu dibuat sangat rigid sekali, sangat rinci sekali. Jadi misalkan siswa datang ke sekolah jam 7.00, kemudian di dalam ruangan tidak boleh, misalkan di dalam ruangan harus menjaga kebersihan. Ketika guru menerangkan atau memberikan pembelajaran, siswa tidak boleh gaduh, dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat yang diberikan pada peraturan kelas itu sangat rinci sekali sampai pada sanksi yang diberikan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan yang dibuat antara warga kelas itu. Jadi mungkin siswa bersama dengan guru atau bersama dengan wali kelasnya membuat sebuah keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang sangat universal, jadi sangat umum sekali. Jadi misalkan tadi, misalkan anak tidak bicara sendiri pada saat pelajaran, kemudian anak misalkan mau antri. Nah ini kan bisa kita jadikan satu mungkin dengan kata saling menghargai, saling menghormati. Misalkan anak di dalam kelas harus memakai masker, anak di dalam kelas tidak boleh merokok, anak di dalam kelas tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Dari situ biasanya itu wujudnya masih peraturan kelas. Nah kalau ini kita ubah menjadi keyakinan kelas, maka mungkin bisa kita dalam satu kata saja, yaitu tentang kesehatan. Jadi secara prinsip
peraturan kelas dan keyakinan kelas itu perbedaannya adalah keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama antara anak dengan siswa dengan guru secara bersama-sama. Kemudian kalimatnya berupa kalimat positif dan itu kalimatnya pendek. Kemudian jumlah keyakinan kelasnya sederhana, mungkin hanya 4 sampai 5 kata saja. Kalau peraturan kelas itu sudah dibuat oleh pihak sekolah, kemudian di sana sangat rinci sekali, detail sekali apa yang harus dilakukan oleh siswa dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Dan satu kelebihan dari keyakinan kelas itu adalah dengan kalimat positif dan kata-kata yang pendek itu mudah diingat sehingga memudahkan anak-anak untuk mematuhi dari keyakinan kelas yang dibuat. Begitu penjelasannya. Terima kasih. Pertanyaannya mungkin kalau ada tanggapan lagi saya bersenang. Atau pertanyaan lain monggo. Terima kasih Pak Dwi terkait dengan materi yang disampaikan. Ada tadi di awal Pak Dwi membicarakan terkait dengan motivasi. Motivasi kalau menurut yang pernah saya baca adalah dorongan diri pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi kegiatan yang dilakukan itu disebabkan 2 faktor yang tadi juga disebutkan, yaitu faktor dari dalam atau faktor internal dan faktor dari luar atau eksternal. Nah, juga dikupas juga terkait dengan contoh-contoh tadi. Nah, sejauh mana boleh tidak kita memberikan atau porsi motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar kepada seseorang, pada siswa, karena kita bicaranya adalah koridornya adalah siswa, terkait dengan misalnya anak kalau minat belajarnya dari dalam dirinya masih rendah, kemudian kita memberikan sebagai guru misalnya, oke anak-anak kita adakan ulangan, nanti yang mendapatkan nilai terbaik di mata pelajaran saya nanti akan saya beri hadiah. Itu berarti adalah faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik semacam itu kalau kita berikan terus menerus itu boleh atau tidak menurut? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Jun. Ini pertanyaan yang menarik ya, dan itu juga kemarin sempat kami diskusikan juga di kegiatan virtual bersama instruktur. Jadi pertanyaan mirip sekali dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Jun. Jadi kita sebagai guru terkadang untuk memotivasi anak itu sering memberikan penghargaan, walaupun penghargaan itu hanya sebuah piagam atau hanya sebuah makanan kecil untuk memotivasi anak. Kalau kita lihat sekilas tadi, ternyata penghargaan itu justru menghukum, artinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita memberikan penghargaan itu. Penghargaan itu sebenarnya tetap diperbolehkan, akan tetapi mohon tidak dilakukan secara terus-menerus. Mengapa demikian? Jika penghargaan itu dilakukan secara terus-menerus, yang terjadi adalah anak itu tidak segera muncul motivasi internalnya. Jadi yang muncul adalah motivasi eksternalnya. Karena apa? Dia melakukan itu karena saya ingin mendapatkan penghargaan. Nah, takutnya lagi jika anak itu berturut-turut mendapatkan penghargaan, kemudian suatu saat dia jatuh, artinya tidak mendapatkan penghargaan, akhirnya nanti anak merasa terhukum. Kemudian dia bisa merusak hubungan dengan teman yang lain. Jadi singkatnya bahwa penghargaan itu ya, tetap bisa diberikan, tetapi mohon tidak memberikan penghargaan secara kontinu atau terus-menerus. Dalam suatu saat misalkan ulangan saja atau 1 semester ada kegiatan apa itu boleh, tapi tidak disarankan untuk diberikan secara terus-menerus, karena pertimbangannya adalah yang kita inginkan adalah bagaimana memunculkan motivasi internal sehingga anak-anak itu misalkan dia mendapat nilai yang baik itu bukan karena semata-mata penghargaan, tapi ya, dia punya motivasi yang kuat dari dirinya sendiri. Terima Pak. Terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu orang yang lain. Monggo kemudian. Boleh ya? Boleh. Saya pakai hukuman. Iya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Ini bukan pertanyaan mungkin. Jadi yang saya alami pagi ini, jadi 2 kali kejadian saya terus berpikir-pikir. Yang pertama, tadi setelah saya datang ke sekolah, kemarin saya kalinya kemarin ada anak yang mendadak tidak masuk kelas, gitu. Terus saya ke kelas, saya panggil anaknya, coba keluar sebentar, saya katakan gitu, lungker, apa ini nggak sedih, lungker, terus tinggal di guru kok orang gelem anaknya kok diem anaknya. Terus saya apa jadi mendengar, oh saya katakan, saya suruh Vicky satu temannya. Jadi coba anu tekorono, nyopo, saya katakan gitu, saya mendengar, nyapa dulu. Mari kita sama mana? Coba ini. Mungkin terus saya sampai emosi karena ini. Coba kasih sebentar deh. Dulu, saya katakan sampai tak halus-halus. Kata saya yo, tapi kan gak disebut coy. Siapa ya? Akhirnya tetap saya emosi. Saya dulu dengan konco-konco si diedek. Saya sampai keluar seperti itu terus tadi saya terus ambil waktu tadi dikit sana terus saya sampai emosinya seperti itu. Piye gue salah ngomong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pas saya masuk ke kelas, akhirnya karena saya memanggil anak tadi, akhirnya saya masuk jam pertama dilanjutkan terlambat. Terus dia masuk di kelas 7. Ini sudah kok sepi man, saya katakan ke anak-anak. Kemana deh? Jajan di luar. Terus saya sampaikan seperti ini. Mohon maaf tidak telat masuk karena ada anak kelas 8 dan 7 yang bermasalah kemarin tidak masuk sekolah karena bolos. Terus akhirnya gini, anak-anak masuk yang sudah tadi bawa kelas bawah. Terusnya dibawa ke depan. Nek pikiran saya konsekuensi tapi bukan tapi radio atau di situ saya kan di depan. Terus akhirnya gini, setelah saya selesai saya katakan gini, Mas, iki essay iki digubah apa dimaem apa dibagi ke semua kelas. Saya minta persetujuan kelas kan gitu loh. Dibuang aja Bu. Nah, akhirnya ini kalau dibuang saya untuk imam kelas orang, saya katakan gitu. Tak jadi kamu yo berusaha mendisiplin katanya benar kok salah. Akhirnya Mas ikhlas orang, ikhlas Bu. Silakan dibuang. Bukan kalau kita ibadah tapi untuk maksud saya itu untuk pembelajaran yang lainnya. Jadi jangan sampai kocok-kocok ini sekolah kadang-kadang makan di kelas kan biasa tuh anak-anak. Terus maksud saya seperti itu. Itu masuk disiplin, kemudian apa tadi ya? Konsekuensi atau hukuman. Tak pikir-pikir dewe gimana. Terus mungkin pertanyaan Bapak gue bagaimana saya? Kontrol yang baik seorang guru kepada siswa sing kaya ngopo ya kamu. Ayo jangan sombong aku yang mau gini. Makasih makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kalau Pak masalah lapangan ya yang khotbah intelektual. Nah, ini faktual sekali apa yang disampaikan Ibu Dian. Jadi dimulai dari anak yang kemarin tidak masuk, ya, juga tadi dimintai konfirmasi sampai pada jam-jam pelajaran itu beli jajan dan sebagainya. Nanti kayaknya ada restitusi ya. Saya sedikit saja menjawab sedikit nanti ini langsung ke restitusi biar dulu kita. Jadi saya hanya menyampaikan pada terkait dengan keyakinan kelas. Jadi apa pentingnya keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Jadi mungkin nanti mari kita belajar bersama. Di tiap kelas itu mungkin kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas itu nantilah sebagai dasar ketika kita menemui kasus yang seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita sepakati? Contoh tadi, benar nggak kalau misalkan ada anak yang sewaktu jam jam pelajaran terus dia jajan, kemudian termasuk anak yang harusnya pelajaran terus bolos, itu benar enggak? Nah, itu kan nanti kita istilahnya untuk bahasanya tabayun. Bahasa agamanya kan tabayun untuk mencari keterangan di solusi. Jadi kita lihatnya dua sisi. Untuk verifikasinya kan
tabayunnya kan menggunakan apa yang kamu lakukan itu dengan kesepakatan kelas yang kita buat ini kira-kira menyimpang atau tidak, kan begitu dari situ. Nah kemudian dari itu nanti lahirlah yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam rangka untuk mengontrol siswa. Dalam artian siswa itu tahu kesalahannya dan ketika dia tahu kesalahannya, dia bisa memperbaiki dari kesalahannya itu terkait dengan di mana atau bagaimana posisi kontrol yang baik seorang guru itu. Nah, dan restitusinya bagaimana? Monggo Bu Indah dengan jelaskan. Berarti sebenarnya itu harus ada kesepakatan ya pada saat kita membuat misalkan ada punishment. Maka pentingnya di situ. Jadi untuk semacam flashbacknya gini, apa yang kamu lakukan dengan kesepakatan kita itu benar nggak, menyimpang nggak? Kan kita mudah untuk ngeceknya. Nah kalau selama ini mungkin kita belum ada semacam itu kan, ya kita agak susah untuk dasarnya. Jadi mungkin kita sepakati semacam itu. Jadi nanti dari kelas itu dibuat aja tulisan sederhana 5 kata atau berapa saling menghormati, kemudian misalkan disiplin, kemudian saling menghargai dan sebagainya. Itu kan nanti bisa kalimat-kalimat universal itu kan sudah kalau kita kita turunkan dan jabarkan sudah banyak sekali. Begitu. Moga buka dengan posisi kontrol dan restitusinya. Restitusi. Yang ditanyakan sama Budian. Tadi bertanya malah ngomong yang berkaitan dengan posisi kontrol, yang paling bagus itu posisi manajer, karena itu sudah di posisi puncak, jadi dia sudah memposisikan sebagai teman, sudah memposisikan sebagai memantau kesalahan. Jadi yang paling bagus itu di posisi manajer. Kemudian ada segitiga ya, ada anak dipanggil, kemudian tadi minumnya dibuang tadi, itu sudah sesuai dengan segitiga restitusi itu. Jadi semuanya harus dilakukan mulai dari awal dulu ya, menanyakan identitasnya dulu, ditanyakan dulu alasannya kenapa ya kok kesalahannya kenapa, gimana, kemudian validasi dulu alasannya kok awakmu beli jajan padahal masih ada waktu pelajaran berikutnya, nggak ada istirahat karena kita ada jelasin waktu sekolah kita. Kemudian yang ketiga, menstabilkan keyakinan itu, menanyakan keyakinan. Jadi ditanyakan lagi sama tadi yang dikatakan Pak Dwi, kita harus buat dulu kesepakatan keyakinan kelas. Kalau sudah, berarti anak itu sudah ingat apa belum dengan itu. Jadi semua segitiga itu harus dilakukan, mulai dari menanyakan identitas, validasi, sama menanyakan keyakinan. Dan menanyakan identitas, bukan identifikasi. Oke, mungkin closingnya dari terima kasih dari yang closing dulu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diseminasi budaya positif hari ini. Sekian dari kami, mudah-mudahan ilmu yang sedikit kami berikan hari ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Amin. Dan kita juga bisa menerapkan di kelas kita meskipun belum bisa langsung. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.